Perkenalkan, saya Tarida Nur Afni Pasaribu dengan NIM 2015150015 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Biologi di Universitas Kristen Indonesia. Hari ini saya akan membahas salah satu materi fisika, yaitu fluida statis. Tapi sebelum masuk ke materi, kita harus mengetahui apa itu fluida. Fluida merupakan zat yang bisa mengalir dan memberikan hambatan saat diberi tekanan. Zat yang tergolong fluida itu zat cair dan zat gas. Sedangkan zat padat tidak tergolong fluida karena zat padat itu tidak bisa mengalir dan memberikan hambatan saat diberi tekanan. Contoh zat cair itu air, minyak, sirup, dan contoh zat gas itu udara. Seperti itu. Sifat-sifat fluida bisa mengalami perubahan bentuk, bisa mengalir, dan memiliki kemampuan untuk menempati suatu wadah atau ruang. Setelah mengetahui apa itu fluida, kita akan masuk ke fluida statis atau hidrostatika. Fluida statis merupakan salah satu cabang ilmu sains yang membahas karakteristik fluida saat diam. Fluida berkaitan erat dengan massa jenis. Massa jenis merupakan suatu ukuran kerapatan benda. Secara matematis didefinisikan berat benda dibagi dengan volumenya. Massa jenis berfungsi untuk menentukan jenis zat. Dan setiap zat itu memiliki massa jenis yang berbeda. Misalnya, massa jenis air berbeda dengan massa jenis minyak, meskipun mereka itu sama-sama jenis zat cair. Suatu benda yang memiliki massa jenis yang besar, benda tersebut memiliki kerapatan yang besar. Massa jenis dapat kita cari dengan menggunakan rumus Rho sama dengan M per V, di mana Rho sama dengan massa jenis, V sama dengan volume, dan M sama dengan massa benda. Sekarang kita akan masuk contoh soal. Suatu jenis material X berbentuk kubus dengan sisi 4 meter. Material tersebut ditimbang dengan neraca sebesar 2 kg. Berapakah massa jenis atau densitas benda X? Dari soal diketahui massa benda itu 2 kg, sisinya 4 meter. Dan dari soal diketahui jika bendanya itu berbentuk kubus. Untuk mencari volumenya itu sisi pangkat 3, itu 4 pangkat 3 sama dengan 16 meter kubik. Untuk mencari massa jenisnya, kita masukkan rumusnya dan masukkan angka-angka. M per V 2 kg per 16 meter kubik. Dan didapatkan hasil 0,125 kg per meter kubik. Selanjutnya saya akan membahas tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis merupakan tekanan yang diberikan oleh air ke semua arah pada titik ukur manapun dikarenakan gaya gravitasi. Tekanan hidrostatis dapat dicari menggunakan rumus Rho GH atau pH itu sama dengan Rho kali G kali H, di mana pH itu sama dengan tekanan hidrostatis, Rho massa jenis, G gaya gravitasi, dan H kedalaman suatu benda dari permukaan zat cair. Tekanan hidrostatis memiliki sifat atau karakteristik yang sangat bergantung pada kedalamannya pada zat cair, massa jenisnya, percepatan gravitasi, tetapi tidak bergantung pada bentuk wadahnya. Selanjutnya,
tekanan hidrostatis atau rumus tekanan hidrostatis yang di atas itu hanya dipakai untuk mencari tekanan hidrostatis pada tempat tertutup, misalnya air dalam botol, atau tekanan hidrostatis air dalam tong yang tertutup, dan lain-lainnya. Misalnya kita ingin mencari tekanan hidrostatis pada laut, di situ kita membutuhkan yang namanya itu tekanan atmosfer. Untuk mencari tekanan total pada tempat terbuka digunakan P total sama dengan P hidro atau tekanan hidrostatis tambah tekanan atmosfer. Tekanan hidrostatis tadi Rho kali G kali H, didapatkan rumus yang seperti ini. Tekanan atmosfer pada permukaan laut itu biasanya 1,01 kali 10 pangkat 5 Pascal. Contoh soal, seekor ikan berenang di akuarium. Ikan tersebut berada 50 cm dari permukaan akuarium. Berapakah tekanan hidrostatis yang diterima ikan? Jika diketahui massa jenis air itu 1000 kg per meter kubik dan percepatan gravitasi bumi itu sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Nah, dari soal diketahui ketinggiannya itu sama dengan 50 cm, Rho 1000 kg per meter kubik, dan G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Nah, tadi tekanan hidrostatis sama dengan Rho kali G kali H. 1000 kg per meter kubik dikali 10 meter per sekon kuadrat dikali 0,5 meter. Maka didapatkan hasil tekanan hidrostatis sama dengan 5000 Pascal. Selanjutnya kita akan masuk pada hukum yang berlaku pada fluida statis, itu hukum Pascal. Hukum Pascal berbunyi, tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruangan tertutup akan diteruskan oleh zat cair itu ke segala arah dengan sama besar. Jadi gini, seperti ini. Misalnya suatu zat cair yang berada pada ruang tertutup diberikan tekanan, maka tekanan tersebut akan diteruskan ke semua arah, ya, dan besar tekanannya itu sama. Tapi sebelum membahas rumus hukum Pascal, kita harus mengetahui rumus tekanan terlebih dahulu. Rumusnya itu adalah P sama dengan F per A, di mana P sama dengan tekanan, F sama dengan gaya, dan A sama dengan luas permukaan. Karena katanya tadi tekanan yang diteruskan itu sama besar, maka dapat disimpulkan P1 itu sama dengan P2. Maka F1 per A1 itu sama dengan F2 per A2. Dengan P1 sama dengan tekanan masuk, P2 sama dengan tekanan keluar, dan seterusnya, seperti yang di layar. Sekarang saya akan masuk contoh soal. Sebuah mobil yang beratnya 9.000 Newton diangkat dengan mesin hidrolik jika luas penampang piston kecil sama dengan 5 cm kuadrat dan piston besarnya sama dengan 0,02 meter kuadrat. Berapakah besar gaya yang harus diberikan pada piston kecil mesin tersebut? Dari soal diketahui F1 sama dengan 9.000 Newton, H1 sama dengan 0,02 meter kuadrat, H2 sama dengan 5 cm kuadrat, ini sama dengan 5 kali 10 pangkat min 4 meter kuadrat. Dan berdasarkan hukum Pascal diperoleh F1 per F2 sama dengan A1 per A2. Dan didapatkan hasilnya F2 sama dengan 225 Newton. Jadi besar gaya yang harus diberikan itu sebesar 225 Newton. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Semoga bisa membantu.